Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Nah, hari ini kami akan berbagi tentang bagaimana meningkatkan kepadatan klorofil daun. Nah, klorofil daun itu kalau diibaratkan restoran teman-teman, itu adalah juru masak teman-teman. Ya, kepadatan tinggi artinya yang memasak tinggi, juru masaknya banyak. Nah, indeks klorofil tinggi bila daunnya hijau, mengkilat seperti yang ada di depan kami ini. Jadi daunnya hijau, tua, mengkilat seperti ini teman. Ini adalah indikasi klorofil daun tinggi. Kalau klorofil daun tinggi berarti juru masaknya banyak. Kalau juru masaknya banyak, ya, kemudian matahari itu sebagai kompornya tersedia cukup, melimpah, nutrisinya ada, maka terjadilah yang namanya proses fotosintesis yang sempurna sehingga pertumbuhannya bisa maksimal. Nah, di sini Dewani Duren akan berbagi unsur apa saja yang membentuk kepadatan klorofil daun, teman-teman. Itu ada pada hara makro dan mikro. Nah, di hara makro itu urutannya ya teman-teman, nomor 1 adalah nitrogen. Ya, karena itu jangan sampai teman-teman telat memberikan pupuk nitrogen. Nah, kalau kami menggunakan NPK. Kemudian yang kedua adalah sulfur. Ya, sulfur itu juga ada di pupuk makro, di NPK tadi. Ya. Kemudian magnesium itu nomor 3, itu di hara makro teman-teman. Ya. Jadi hara makro pembentuk klorofil daun urutannya, yang pertama adalah nitrogen. Ya. Yang kedua adalah sulfur. Yang ketiga adalah magnesium. Nah, 3 unsur ini penting dan itu berada pada hara makro. Kemudian di hara mikro yang tidak boleh kita tinggalkan juga, ya, urutannya nomor pertama adalah zat besi atau ferrum. Kemudian koper atau tembaga. Kemudian mangan. Jadi unsur pembentuk klorofil daun, tingkat kepadatan klorofil daun itu ada di hara makro dan mikro. Karena itu teman-teman, jangan pernah terlambat memberikan pupuk hara dan mikro agar ya didapat kepadatan klorofil daun yang tinggi. Sangat penting sekali di fase vegetatif teman-teman. Jadi kami ulangi ya. Unsur hara pembentuk klorofil daun tinggi, kepadatan klorofil daun tinggi yang pertama adalah nitrogen. Ini urut ya teman-teman. Kemudian nomor 2 adalah sulfur, nomor 3 adalah magnesium, ada di hara makro. Kemudian mikronya ada di ferrum atau zat besi, koper atau tembaga, kemudian mangan. Nah, unsur ini tidak boleh teman-teman telat memberikan. Karena apa? Nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kita. Kalau klorofilnya rendah, indeks klorofil daun rendah, maka yang memasak jumlahnya juga sedikit. Meskipun kompornya mentor-mentor siang matahari seperti sekarang ini, kalau yang masak sedikit juga tidak ada gunanya, teman-teman. Yang dimasak sedikit otomatis, yang didistribusikan juga sedikit. Jadi semua ada keterkaitan. Kompornya nyala sepanjang hari, ya toh? Nutrisinya nggak ada, klorofil daunnya bagus. Percuma, yang dimasak apa? Yang dimasak sedikit. Artinya apa? Harus ada keterseimbangan antara nutrisi, klorofil daun, sama sinar matahari. Sehingga dicapai pertumbuhan seperti di depan kami ini. Ya, kepadatan tinggi indikasinya daunnya hijau tua. Itu teman-teman. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya kepadatan klorofil tinggi? Yang pertama adalah faktor lingkungan, itu sangat penting. Air, ketersediaan air. Ya. Jadi ketersediaan air itu sangat mempengaruhi teman-teman. Ya.
terhadap kepadatan klorofil. Karena itu, kalau misalnya di musim kemarau, jangan pernah terlambat menyiram, teman-teman. Ya, jangan sampai terlambat menyiram karena akibatnya bisa macam-macam. Kemudian sinar ultraviolet yang terlalu panas itu juga mempengaruhi pembentukan klorofil daun. Karena itu, ya, karena apa? Kalau ultraviolet terlalu tinggi, teman-teman, itu indikasinya di tangan itu ya panas. Di kulit itu terasa menyengat, itu berarti tinggi. Artinya apa? Pohon bisa stres dan pembentukan klorofil bisa terganggu, teman-teman. Jadi itu dua faktor lingkungan inilah yang harus kita jaga. Di samping kita tetap harus menyediakan nutrisi berupa hara makro dan mikro sehingga tercapai kepadatan klorofil seperti di tempat kami ini. Ya, seperti di pohon ini, teman. Rata-rata seperti itu, teman-teman. Bukan hanya satu, ya. Rata-rata di tempat kami kepadatannya seperti ini. Nah, kebetulan kalau yang itu kuning-kuning itu ini karena masih muda. Daunnya baru mekar jadi warnanya seperti itu. Kalau sudah tua bisa seperti ini, ya. Daun tua. Nah, ini daun tua warnanya hijau mengkilap. Jadi ada orang bilang bahwa daunnya glowing. Ini indikasi klorofilnya tinggi sehingga bisa tercapai pertumbuhan seperti ini, teman-teman. Ya. Ini jadi bahasan kami memang ya apa ya? Sedikit berbau ilmu pengetahuan karena memang seperti itu, teman-teman. Yang benar. Ya. Semoga apa yang kami bagikan hari ini ya, tentang apa saja ya, unsur hara apa saja yang membentuk, tingkat kepadatan klorofil tinggi dan faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhinya. Ya, semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat buat kami sendiri ya, sebagai pekebun, juga kepada teman-teman yang tidak pernah lelah ya, untuk selalu belajar dan belajar. Oke, teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Desa Serono, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Durian berbagi. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.